Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Kupu-Kupu Malam episode 6B. Untuk episode 6B ini diawali dengan memperlihatkan lanjutan pada episode sebelumnya, pada saat Laura yang tengah mengerjakan pekerjaan kantornya bersama dengan Melina. Lalu tak lama kemudian, Bu Santi menghubungi Laura. Dan ternyata yang menghubungi Laura bukanlah Bu Santi, melainkan suaminya, yaitu Pak Arif. Setelah mengetahui hal itu pun, Laura terlihat sangat terkejut. Kemudian Pak Arif mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengannya sekarang juga. Pak Arif mengatakan bahwa ia mengetahui Laura sedang mengkhawatiri keselamatannya, dan Pak Arif bisa membantu Laura. Kemudian Pak Arif bilang kalau mereka harus secepatnya bertemu sekarang juga, karena ia tidak memiliki banyak waktu. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Namun jika masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Pada scene selanjutnya, Laura pun menghampiri Melina dan mengatakan bahwa ia harus pergi ke sebuah supermarket. Melina lalu mengatakan kalau Laura tidak bisa keluar sendiri begitu saja. Melina lalu mengingatkan kejadian tadi malam, namun Laura bersikeras kalau ia baik-baik saja. Dan lokasi minimarket tersebut sangatlah dekat. Tak lama kemudian datanglah Gary yang menawarkan untuk mengantar Laura. Melina pun setuju dengan usulan Gary untuk mengantarkan Laura ke minimarket. Di sisi lain, Pak Arif yang sedang dalam perjalanan, ia mendapatkan pesan dari Laura kalau Laura sedang menuju ke minimarket bersama Gary dan memastikan agar Gary tidak melihat Pak Arif. Di scene berikutnya memperlihatkan Bu Santi yang keluar dari kamar mandinya. Lalu ia merasa ada yang aneh dengan letak ponselnya. Lalu pada saat membuka ponselnya tersebut, ia pun menemukan panggilan keluar yang telah menghubungi Laura. Mulai pada saat itu, Bu Santi pun mulai merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, Laura pun akhirnya sampai di minimarket yang ia tentukan. Saat sampai di dalam, ia mendapatkan pesan dari Pak Arif bahwa dirinya berada di dekat tempat minuman. Lalu setelah mereka bertemu, tanpa basa-basi Pak Arif langsung mengatakan kepada Laura kalau Laura harus segera pergi dari Jakarta. Pak Arif akan memberikan berapapun uang yang Laura minta. Dan sampai kapanpun Pak Arif tidak akan merestui anaknya menikah dengan seorang pelacur. Namun Laura mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan uang sepeser pun dari Pak Arif. Dan kalaupun ia harus pergi, ia akan pergi tanpa diminta. Laura juga mengatakan bahwa ia tidak takut atas ancaman Pak Arif. Pak Arif lalu mengatakan kalau orang suruhannya akan selalu mengawasi Laura untuk memastikan Laura segera pergi dari Jakarta. Singkat cerita, Laura pun akhirnya pulang kembali lagi ke mes bersama Gary. Sesampainya mereka di mes, Raffi dan Farid ternyata sudah berada di sana. Gary lalu datang menyapa Raffi, namun Farid memberi isyarat kepada Gary untuk meninggalkan mereka berdua. Alhasil, Gary pun lalu masuk ke kamar Laura dan membawakan barang belanjaannya Laura. Di sana Gary bertemu dengan Melina, lalu ia mengatakan kepada Melina bahwa Laura berada di luar sedang mengobrol dan sedang berantem hebat dengan Raffi. Melina yang penasaran pun lalu melihat Laura dan Raffi dari sebuah jendela. Pada saat itu, Raffi menanyakan keadaan Laura apakah ia baik-baik saja. Namun Laura mengatakan bahwa akhirnya Raffi telah membaca surat darinya. Laura sudah menduga setelah Raffi mengetahui siapa Laura sebenarnya, Raffi bahkan tidak mau melihat dirinya lagi. Laura juga mengatakan kalau hubungan mereka sudah berakhir. Raffi lalu mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini yang rela kalau orang yang dicintainya menjual dirinya kepada orang lain. Laura lalu mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan Raffi untuk tidak masuk ke dalam kehidupannya. Laura sudah memasang tembok yang begitu sangat tinggi dan menutup hatinya untuk laki-laki lain.
Lalu Laura berterima kasih kepada Raffi yang telah hadir di dalam hidupnya dan membuat dirinya bermimpi walaupun ia tahu ia akan jatuh dan merasa sakit. Raffi lalu menanyakan apa yang harus ia lakukan karena ia sudah terlanjur mencintai Laura. Lalu Laura mengatakan bahwa Raffi tidak perlu melakukan apapun. Raffi berhak bahagia dan menemukan orang yang pantas untuknya. Laura juga mengatakan bahwa ia sudah tidak menginginkan Raffi berada di sisinya lagi. Raffi lalu mengatakan kepada Laura untuk menjaga dirinya baik-baik. Dan tak lama kemudian Raffi pun pergi dari sana. Setelah kepergian Raffi, Laura terlihat sangat sakit hati atas kepergiannya yang sudah ia duga sebelumnya. Sementara itu, di kamar Melina, Farid dan Gary terlihat canggung karena mengetahui kejadian yang baru saja ia lihat. Namun mereka semua tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Raffi dan Laura. Tak lama kemudian, Laura pun masuk ke kamarnya. Melina lalu menanyakan kemana perginya Raffi. Laura mengatakan bahwa Raffi ada urusan lagi dan harus segera pergi. Melina, Farid dan Gary pun akhirnya meninggalkan Laura seorang diri di kamarnya. Laura pun terlihat sangat sedih dan menangis atas kejadian yang baru saja ia alami. Begitupun dengan Raffi, mereka berdua terlihat menangis satu sama lain karena perasaan mereka tidak bisa bersatu. Pada scene berikutnya, Raffi tengah mendatangi orang suruhannya di sebuah tempat parkir. Orang suruhannya tersebut mengatakan bahwa orang yang Raffi cari adalah kaki tangan seorang mucikari yang lumayan terkenal di Jakarta. Ia biasa dipanggil Mami Rahel. Mami Rahel ini memiliki banyak seorang pelacur dan kliennya dari berbagai orang mulai dari pejabat dan pengusaha kaya raya. Lalu pada scene berikutnya memperlihatkan Mami Rahel yang sedang memberikan sebuah tugas kepada Indi untuk melayani seorang klien. Saat Indi pergi, Mami Rahel lalu menyuruh Alex untuk mengawasi Indi. Singkat cerita, ternyata klien yang akan Indi layani adalah Raffi. Lalu Indi pun menyadari bahwa seorang yang dihadapannya adalah laki-laki yang saat itu bersama dengan Laura. Raffi lalu mengatakan, mengapa Indi hanya berdiri saja? Indi lalu mengatakan bahwa ia mengetahui siapa Raffi. Lalu Indi mengatakan bahwa Raffi sebenarnya tidak ingin berhubungan dengannya. Raffi pasti memiliki tujuan lain. Saat itu Indi lalu membuka bajunya di hadapan Raffi. Ia lalu mendekati Raffi dan mulai menciumi Raffi. Lalu Indi pun mengatakan kalau Mami Rahel telah melihat Raffi dan Laura berduaan. Kemudian Raffi memberikan sejumlah uang di dalam amplop untuk Indi. Lalu Raffi pun meminta Indi untuk mengatakan apa saja yang Indi tahu tentang Laura. Indi lalu mengatakan bahwa Raffi harus secepatnya membawa Laura pergi dari Jakarta karena Laura berada dalam bahaya. Kalau tidak, mungkin Raffi akan kehilangan Laura untuk selamanya. Indi juga menyebutkan bahwa Mami Rahel bukan orang sembarangan dan tidak main-main. Ia memiliki banyak koneksi penting dan sangat mudah untuk menyingkirkan Laura. Raffi lalu menanyakan hal yang lebih mengenai Laura. Indi lalu mengatakan kalau sebaiknya Raffi tidak perlu mengetahui siapa saja klien yang Laura pernah layani, karena hal itu bisa membuat Raffi sakit hati. Namun Raffi mengatakan bahwa ia sudah tidak peduli lagi karena hal tersebut sudah terlambat. Indi lalu menceritakan bahwa Laura adalah anak kesayangannya Mami Rahel. Namun Indi juga menjelaskan bahwa Laura memiliki sebuah prinsip untuk tidak melayani kliennya yang kedua kali. Ia juga mengatakan bahwa berkat Laura lah Mami Rahel bisa mendapatkan banyak fasilitas. Raffi lalu curiga ketika Indi menyebutkan bahwa fasilitas yang dinikmatinya diberikan oleh orang yang sama. Raffi lalu menanyakan apakah Indi memiliki foto tempat fasilitas yang ia sebutkan itu. Lalu Indi pun mengatakan semuanya kepada Raffi. Di sisi lain, Laura mencoba untuk pergi dari mes dengan menyelinap dan mencari jalan keluar dari belakang. Setelah itu, Laura berhasil keluar dari mes tanpa sepengetahuan dari teman-temannya. Dan terlihat Laura menaiki sebuah mobil dan berencana untuk segera pergi dari sana. Lalu scene pun berpindah ke Raffi dan papahnya. Saat itu Raffi memberikan sebuah foto tempat yang sebelumnya Indi berikan.
yang dimana tempat tersebut adalah milik Pak Arif dan keluarganya. Raffi mengatakan bahwa Pak Arif tidak perlu berpura-pura. Raffi lalu meminta kepada ayahnya itu untuk jujur kali ini. Lalu Raffi bertanya, apakah Pak Arif pernah menjadi kliennya Laura? Mendengar hal itu Pak Arif pun terlihat sangat panik. Dan episode 6B pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Kupu-Kupu Malam episode 6B. Jika penasaran untuk episode selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.